Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat pada bagian berikutnya di dalam kitab Nabi Yehezkiel, saudara-saudara, bagian kelima, mulai dari pasal yang ke-40 sampai pasal 48. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel ini, kita akan melihat pada pasal 47 tentang sungai yang keluar dari bait suci. Saudara-saudara, pasal 40 sampai pasal 48 ini adalah berbicara tentang apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel tentang zaman baru. Zaman baru, dia melihat kebangkitan orang Israel, dia melihat kemuliaan Allah di dalam bait sucinya. Di dalam bait sucinya. Itu yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Kemuliaan Allah di dalam bait sucinya. Dan kita lihat pada pasal 47 disebutkan demikian, ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudara-saudara, ini adalah air yang sungai yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel keluar dari bait suci Allah. Yang luar biasa, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam terjemahan yang lama, air ini bukan hanya satu sungai, bukan hanya satu aliran, tetapi disebutkan adalah ada 2 aliran sungai itu. Itu kita bisa lihat lebih jelas di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan yang lama. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan yang lama. Teristimewa pada ayat 9 dikatakan demikian. Ayat 9, Yehezkiel 47 ayat 9, Bahasa Indonesia terjemahan lama. Dan barang kemana sungai kembar itu mengalir, di sana pun segala binatang hidup, dan yang menjulur dalamnya itu akan tinggal dengan hidupnya. Dan di sana pun akan ada ikan terlalu banyak, karena barang kemana air itu sampai, di sana pun sehatlah ia. Dan barang kemana mengalir sungai itu, di sana pun akan hidup semuanya. Saudara-saudara, dengan jelas di sini disebutkan barang kemana sungai kembar itu mengalir. Jadi ada 2 sungai yang searah, saudara, yang searah. Kemana saja sungai kembar itu, yaitu disebutkan kalau kita melihat di dalam ayat 1 dan ayat 2 terjemahan bahasa Indonesia ini, terjemahan baru, disebutkan ada yang dari timur dan dari arah selatan mezbah. Jadi ada 2 sungai kembar yang mengalir dari dalam bait Allah. Saudara-saudara, ini berbicara tentang pekerjaan firman dan Roh Kudus. Firman Allah digambarkan juga seperti sungai, seperti air, seperti air. Pekerjaan Roh Kudus juga digambarkan seperti air. Jadi ada 2 sungai kembar yang mengalir, tetapi mereka selalu searah. Roh Kudus dan firman Allah itu selalu searah, selalu searah. Maka tidak pernah pekerjaan Roh Kudus itu bertentangan dengan firman Allah. Tidak pernah. Itu sebabnya, saudara-saudara, untuk mengerti pekerjaan Roh Kudus yang benar, karena seringkali ada hari-hari ini orang begitu gampang mengklaim pekerjaan roh, pekerjaan roh, pekerjaan roh.
Tetapi kalau kita padankan dengan firman Allah, itu tidak sesuai dengan firman. Itu tidak sesuai dengan firman. Nah, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, maka kita pastikan itu bukan dari roh Allah. Itu mungkin dari roh yang lain, saudara-saudara. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu selalu berjalan beriringan dengan firman Allah bagaikan sungai yang kembar. Sungai kembar, persis sama. Persis sama. Pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Allah bagaikan sungai yang kembar. Kemana saja selalu sama, selalu sama. Dan ajaibnya saudara-saudara, kemana saja sungai kembar itu mengalir, di sana ada kehidupan, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, izinkan hati dan kehidupan kita untuk diisi oleh sungai dari Allah, sungai kembar, firman Allah dan Roh Kudus. Biarlah itu mengalir di dalam hati kita, dan kita akan melihat mujizat, kasih karunia dari Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa firman dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai hidup kami, menjaga, melindungi kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.